Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan sharing video tentang materi pertemuan pertama pada perkuliahan teknologi formulasi bahan alam ya. Oke, materi pertama ini judulnya adalah kajian preformulasi bahan alam. Berarti kita akan membahas nanti bagaimana preformulasi atau persiapan untuk bisa memformulasi bahan alam. Nah, formulasinya itu aplikasinya akan dijabarkan nanti oleh kelompok yang akan mempresentasikan tentang analisa formulasi pembuatan sedia pada cair dan semi solid dari obat tradisional ataupun kosmetika yang beredar di kota Pekanbaru khususnya dan Provinsi Riau umumnya sesuai dengan pembagian grup yang telah Ibu share sebelumnya. Oke. Kita lanjutkan tentang pendahuluan. Mungkin jika membahas preformulasi sudah pernah dipelajari pada mata kuliah spesifiknya ya, preformulasi tablet, preformulasi steril atau sebagainya. Jadi untuk definisi dan konsepnya mungkin itu akan sama keumumannya dengan preformulasi yang pernah didapat sebelumnya, tapi nanti akan ada fokusnya itu karena kita teknik farmasi bahan alam tentu ke kaitannya ke bahan alamnya ya. Oke, preformulasi ekstrak tanaman menjadi bentuk sediaan merupakan masalah yang tidak mudah dan tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah teknologi farmasi saja. Nah ya, preformulasi bahan yang tidak yang sintetis saja itu sudah ribet ya, harus ada trial and error-nya beberapa formula dulu sehingga baru mendapatkan suatu formulasi yang stabil dari segi fisiknya sehingga juga bisa memberikan efektivitas yang baik. Nah, apalagi jika akan menggunakan ekstrak sebagai zat aktifnya ya. Jadi di bahan alam tentu dan aktifnya itu berupa ekstrak ataupun nanti simplisia ya, akan ada beberapa tingkatannya sehingga akan sangat berbeda sekali dengan zat murni di mana kalau zat murni kan sudah jelas itu misalnya zat paracetamol itu memang zat aktifnya hanya terdiri dari si serbuknya, itu hanya terdiri dari si paracetamol acetaminophen saja gitu ya. Nah, kalau di ekstrak seperti diketahui dia ekstrak itu kan terdiri dari masih banyak metabolit sekunder, primer, artinya merupakan multikomponen ya, tidak berupa komponen murni yang hanya ada satu jelas. Jadi artinya di sini masih abstrak, masih banyak metabolit lainnya yang belum termurnikan gitu ya, belum dimurnikan ya, tetap ada masalahnya nanti jika yang flavonoid misalnya kita yang inginkan ternyata masih ada dari metabolit sekunder lainnya nanti yang bereaksi dengan formulasi yang dimana nanti akan mengganggu ataupun kebalikannya malah bisa dapat meningkatkan sehingga hasilnya nanti bisa bias ya. Jadi untuk reformulasi atau formulasi dengan menggunakan bahan alam ini sangat-sangat kompleks sekali, levelnya di atas dengan yang dari zat. Oke, kita lanjut. Ini untuk definisi preformulasi ya. Langkah-langkah awal yang akan kita buat sebelum kita memformulasi, ibaratnya tidak hanya persiapan alat dan bahan itu sudah jelas ya, persiapannya dilanjutkan dengan teknik yang akan digunakan, terus langkah-langkah pencampuran itu akan dibahas spesifiknya untuk preformulasi. Karakteristik dan sifat-sifat dari bahan yang diformulasikan. Oke, tujuan preformulasi ya jelas ya, tujuannya karena kita ingin melihat karena kita masih dalam proses perancangan, kita merancang zat ABCDE, apakah zat ABCDE tersebut dapat menjadi zat baru yang misalnya zat FB gitu ya, misalnya seperti itu. Apakah konsentrasinya, pemilihan ABCDE-nya itu tadi bisa diformulasi dibentuk menjadi suatu zat FB, misalnya seperti itu. Jadi untuk bagaimana dia bisa optimal baik secara fisiknya, sifat fisika, kimianya, dan juga nanti adalah efektivitasnya, stabilitasnya dan keamanannya saat dia akan digunakan, apakah berfungsi ya. Data preformulasi ini tentunya akan sangat membantu sekali dalam memberikan arahan yang sesuai untuk membuat suatu rencana bentuk sediaan ya. Misalnya nanti saat ABCDE diformulasi udah jadi, awal-awalnya jadi, tetapi pada penyimpanan beberapa hari belum sampai sebelum penyimpanan itu sudah misalnya bau tengik atau dia dari padat itu menjadi bukan yang misalnya semi solid itu ya, mencair atau terpisah antara fasenya. Berarti kan kita tahu nih permasalahannya di mana, itu nanti bisa diulang lagi atau dikaji lagi permasalahan di mana, konsentrasi bahan apa nanti yang perlu dinaikkan, yang perlu diturunkan atau bahkan diganti dari bahan tambahannya tadi. Tidak hanya bahan tambahan, tentunya dari si zat aktifnya tadi. Berarti apakah kompak nih si zat aktif sama bahan tambahan, karena pemeran utamanya kan adalah zat aktif, bahan tambahan itu mendukung apakah mereka bisa duet dengan memberikan hasil stabilitas fisik yang baik dan tentunya efektivitasnya yang aman. Oke, kita lanjut. Nah, pertimbangan umum dari preformulasi yang pertama itu adalah bentuk sediaan. Nah, tadi kan sudah siapkan alat dan bahan, mau dibuat apa sediaan bentuknya gitu kan, apakah padat, semi padat, cair gitu ya. Kemudian pemilihan bentuk sediaan tersebut juga dikaitkan dengan fisiologinya dari si zat aktif dan zat tambahan. Yang harus kedua-dua komponennya, ada zat aktif dan ada tentu adalah zat tambahan. Kemudian jika diformulasi misalnya menjadi zat padat, apakah akan tujuannya itu untuk lokal ataupun sistemik, semi padat juga seperti itu. Kemudian umur pasien, dari kondisi pasien yang akan mengkonsumsi dari formula yang akan direncanakan tadi ya. Jadi ini pertimbangan umum preformulasi dari segi bentuk sediaan yang akan dipilih. Kemudian kedua, bahan tambahan yang digunakan.
Oke, bahan tambah yang digunakan sudah dijelaskan tadi apakah dia kompatibel dapat bergabung dengan si zat aktif utamanya tadi ya. Kemudian nah jadi ini misalnya dia semi solid, apakah saat zat aktif sama zat tambahan tadi ini kompatibel tapi tak digunakan, apakah itu bisa memberikan efek nyaman. Efektivitas sudah pasti ya, ini didukung dengan nyaman. Dia berefek tapi nanti gatal-gatal efeknya atau lama lah hilang panasnya, misalnya seperti kalau yang semi solid itu dia tidak akan nyaman saat digunakan. Nah, terutama juga stabilitas sediaan obatnya tadi gitu ya, dia berefektivitas, dia nyaman, tapi disimpan bisa dalam waktu singkat itu tidak menjadi ketersediaan yang tidak stabil lagi, tapi ya tidak bagus gitu, apalagi untuk produksi itu kan dan skala besar juga ada rentang waktunya, itu bisa diharapkan bertahan 3 sampai 5 tahun setelah dia diproduksi ya. Khasiat obatnya ya, ini adalah efektivitasnya. Jadi ujung-ujungnya itu adalah di khasiatnya, stabil secara fisiknya, oke, kemudian khasiat ya perlu dinyatakan dia bisa diedarkan. Kemudian lanjutkan nanti kenyamanan saat digunakan. Kita sudah masuk ke uji klinis dan praklinisnya lah ibaratnya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke mungkin yang tadi itu masih masuk ke preformulasi sintetis ya. Sekarang kita masuk spesifiknya lagi adalah ke preformulasi dari bahan alam. Nah, yang pertama itu adalah bahan aktifnya. Kalau si preformulasi sintetis itu udah pasti ya, apakah dia serbuknya ini adalah serbuk zat murninya tadi ya. Nah, kalau di bahan aktif itu ada dalam bentuk simplisia, ekstrak juga ada banyak macamnya, kering, kental, atau cair ya. Dan terakhir baru isolat ya. Isolat ini sudah hampir mendekati senyawa murni, tapi masih belum sampai ke dinyatakan dia senyawa murni ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah pemeriksaan standarisasi ya. Jadi standarisasi ini menyamakan dengan standar yang sudah ada ya. Jadi misalnya ini berarti arahannya adalah ke buku referensi yang sudah memuat misalnya si ekstrak tadi tersebut ya, simplisia zat aktifnya, bukan maksudnya dari si herbalnya tadi gitu ya, herbalnya tadi apakah dia daun misalnya gitu ya, rimpang, akarnya gitu ya. Jadi ini akan kita cek kesesuaiannya, itu standarisasi namanya, dengan buku materi medika atau farmakope herbal ya. Jadi itu berbeda dengan standarisasi. Kalau standarisasi itu belum ada acuannya, itu kita yang menentukan atau kita mencari terlebih dahulu standarnya gitu. Saat kita uji, nah dia standarnya misalnya kelarutannya dalam segini. Kalau standarisasi itu sudah ada acuan atau panduannya. Jadi tinggal disesuaikan saja seharusnya saat kita uji ulang standarnya dia susu pengeringannya dalam range sekian sampai sekian. Saat diuji harus sesuai dalam range yang telah ditetapkan tadi. Tapi kalau standarisasi itu belum ada acuannya, baru akan dibuatkan, akan dicari datanya tadi gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini mungkin juga sama dengan si sintetis, tapi ini referensinya tentu yang berbeda ya. Kemudian yang kedua, pengusulan bentuk sediaan juga sama. Nah, daftar pustaka juga yang berbeda ya. Jadi dari segi zat aktif adanya pemeriksaan standarisasi, daftar pustaka yang digunakan. Kalau di sintetis tentu adalah Farmakope Indonesia, Martindale misalnya seperti itu ya. Kalau di bahan alam tentu menggunakan materi medika, sediaan Galening atau Farmakope Herbal Indonesia. Bentuk sediaan juga sama. Pembuatan sediaan lengkap dengan bahan tambahan dan persiapan kerja. Nah, untuk pembuatan sediaan tentu ini sangat berbeda ya, karena akan ada proses pengolahan yang dari alam itu tadi, misalnya di daun gitu ya, ada proses pengeringan, penyarian, sortasi, sampai mungkin mau dibuat ke ekstraknya tadi. Kalau simplisia ya tinggal langsung aja mungkin di formulasi atau dicampurkan saja dengan bahan tambahannya. Untuk uji sediaan ini juga berbeda ya dari yang sintetis, karena tentu zat aktifnya berbeda, komponennya juga ada yang monokomponen, juga ada yang multi komponen. Tentu akan rangkaian pengerjaan pengujian dari si bahan alam itu akan lebih panjang atau menggunakan alat yang lebih spesifik lagi gitu dibanding dengan yang bahan sintetis. Oke, untuk uji efek sediaan, kalau dia udah jadi suatu sediaan itu untuk pengujian bisa sama saja dengan yang menggunakan obat sintetis gitu ya. Misalnya kelarutannya, daya sebar misalnya kalau yang di solid waktu hancur misalnya kalau mau dibuat di tablet ya. Oke, itu yang preformulasi bahan alam. Kita langsung masuk ke zat aktif. Tadi ada 3 bentuk dari si zat aktif yang dapat digunakan untuk diformulasi sebagai formula obat tradisional gitu ya. Yang pertama itu adalah simplisia. Nah, kalau simplisia mungkin ini juga mengulang aja lagi bagian tanaman yang diolah secara sederhana, umumnya hanya dengan proses pengeringan saja ya. Nanti tinggal dari pengeringan mungkin di blender untuk dihaluskan, diayak. Nah, itu dijadikanlah dia bahan aktif, tinggal dicampurkan saja nanti sama bahan tambahannya. Lanjut kita ke simplisia, ini masih simplisia tadi ya. Oke, tempat tumbuh, proses pemanenan, bentuk simplisia, jumlah yang digunakan ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi simplisia sebagai bahan aktif obat tradisional. Simplisia, karena simplisia adalah dari awalnya, tentu ke ekstrak dia juga akan mengikuti sini ya, ekstrak sampai ke isolat. Akan tergantung di mana tempat tumbuhnya, karena tentu
pada beberapa penelitian itu bisa berbeda gitu ya. Misalnya didapatkan di Pekanbaru itu kadarnya berapa persen, nanti di Jawa atau di luar pulau ataupun bahkan satu pulau tapi dia beda wilayah, beda kota itu bisa beda kadarnya tadi, sehingga makanya dia tidak standarisasinya itu bisa berbeda-beda tergantung di mana tempat tumbuhnya, bagaimana proses pemanenannya, bagaimana bentuk simplisianya, walaupun dia punya nama sama misalnya seperti itu, tapi karena daerahnya misalnya dia punya kesuburan yang lebih bagus, dia punya bentuk yang lebih ukuran yang lebih besar gitu ya. Kemudian jumlah yang digunakan, karena ukurannya berbeda tentu nanti misalnya 1 gramnya itu akan berbeda gitu ya. 1 gram dari yang bentuknya besar dengan yang bentuknya kecil tentu jumlahnya akan berbeda. Itu akan berpengaruh ke efek terapi atau bahkan ke toksiknya yang akan ditimbulkan. Yang kelima adalah bagaimana proses pengolahannya, sederhanakah atau nanti proses pengeringannya pakai oven atau hanya dikering anginkankah gitu ya. Oke, dan nanti bentuk kesediaan yang akan dipilih. Yang lanjut yang kedua itu adalah bahan aktifnya, itu berupa ekstrak. Kandungan teraktif yang beragam dalam jumlah kecil dipilih sebagai suatu senyawa marker. Nah ini Ibu sebut tadi ya, suatu ekstrak senyawa markernya apa gitu ya, misalnya cabai tadi gitu ya, capsaicin, jadi penandanya gitu ya, apalagi kunyit misalnya gitu, kurkuminnya sebagai dia penanda bahwa dia memiliki komponen zat aktif tersebut tadi gitu ya. Selain dari nanti ada komponen-komponen lainnya juga yang akan dimilikinya gitu ya. Oke, dalam jumlah besar matriks pembawa ekstrak. Jadi selain dari ada senyawa markernya tadi itu, dalam satu ekstrak juga akan ditemukan seperti selulosanya, klorofilnya, ada lemaknya, ada gulanya juga, ada resin, tanin, asam organik, saponin dan lain-lainnya. Ini yang Ibu sebut tadi dengan multi komponen ya. Jadi dalam satu atas nama ekstrak itu ada senyawa markernya dan ada juga matriks pembawanya. Oke, lanjut masih di ekstrak. Nah, interaksi antara senyawa marker sama pembawanya tadi akan berpengaruh pada pelepasan zat aktifnya, kelarutannya, disolusi dan stabilitasnya gitu ya. Misalnya tadi kan ada selulosa gitu ya. Jika dia banyak selulosa, nanti bagaimana untuk pelepasan si zat aktifnya? Kelarutannya lebih mudah atau lebih sulit gitu ya. Pengaruhnya akan seperti itu. Kelarutan itu juga akan berkaitan ke disolusi ya. Oke. Matriks pembawa ekstrak dalam porsi besar akan berperan utama atau sebagai penentu dalam proses formulasi dan produksinya. Akan ditentukan nanti kalau dia banyak selulosanya, sukar larutnya berarti tidak bisa dibuat dalam liquid, bisa dibuat dalam suspensi. Atau jika tidak bisa dibuat cairan, bisa dibentuk ke semi solid ataupun padat. Nah ini juga ya, kalau kita ngomong bahan alam, ini yang permasalahan besarnya gitu ya, kontinuitas dari pemasok bahan baku atau bahan baku yang digunakan supaya dia dapat punya keseragaman dari hasil sediaan ya. Jadi umumnya kan rata-ratanya yang memproduksi sediaan obat tradisional ini, dia kalau tidak dia punya kebunnya sendiri, itu dia udah top satu pemasok yang bisa menyediakan dalam jumlah berapa per berapa waktu ya, sehingga diharapkan konsistensi atau hasil dari zatnya itu tetap sama, baik dari segi warnanya, komposisinya dan lain-lainnya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Oke, sebagian besar merupakan bahan-bahan sekunder, garam organik, gula polisakarida, dan sebagian dapat mempengaruhi teknologi pembuatan sediaan murni. Sebelum dikembangkan untuk formulasi sediaan farmasi, pada ekstrak harus dilakukan terlebih dahulu perlakuan awal seperti defatting atau menghilangkan lemak dan inaktivasi enzim. Nah, jadi ini apa namanya tadi, senyawa marker dan zat pembawanya atau matriksnya, sehingga kalau kita mau mendapatkan hasil yang lebih bagus, lebih stabil, akan ada proses namanya itu menghilangkan lemak dan inaktivasi dari si enzimnya. Tujuannya adalah agar dapat mengurangi bahan aktif berupa minyak dan lemak yang akan menghalangi pembuatan ekstrak kering dan sediaan farmasi yang berbentuk padat ya. Kalau lemak lah ya, lemak tentu akan berpengaruh misalnya ke kelarutan, ke sifat alir ya kalau kita membuatnya zat padat. Nah, yang kedua itu adalah untuk menghentikan degradasi oleh enzim bahan rahasia dalam medium air atau alkohol encer ya. Jadi enzim tanaman itu kan masih akan terus berproses ya di dalam si tanamannya tadi, sehingga harus dimatikan dulu enzimnya agar tidak terus-menerus ada terjadinya proses ya. Misalnya udah bagus nih seperti ini suatu komponennya, tapi karena enzimnya masih aktif, nanti lama-kelamaan tidak seperti yang diharapkan tadi, malah dia akan ujung-ujungnya itu pasti berkurang ya, akan ada terjadi degradasi atau pengurangan kualitasnya dari si bahan tadi. Lanjut ke, nah ini dua macam ekstrak, ada yang dikenal dengan ekstrak total dan ekstrak yang dimurnikan ya. Ekstrak total ya seperti yang kita biasa buat selama praktikum KBA kali ya, itu adalah ekstrak total, masih ada beberapa pelarut yang didapatnya. Kemudian ada juga levelnya di atas lagi, itu adalah ekstrak yang dimurnikan, ekstrak yang tidak lagi mengandung zat yang tidak diperlukan dan tidak mempengaruhi proses penghilangan zat inert setelah ekstraksi primer. Jadi setelah dapatkan ekstrak total, lanjut lagi ke ekstrak yang dimurnikan. Mungkin ini secara teknik mahasiswa lebih tahu ya, karena sudah dipraktikumkan di KBA. Oke, nah kalau ekstrak yang dimurnikan dikenal hanya dalam bentuk ekstrak kering ya. Jadi kalau di ekstrak total itu masih cair, kental dan padat. Nah, jadi berarti untuk pemurniannya salah satunya adalah untuk karena menghilangkan pelarut itu ya, jadi dihasilkan dalam bentuk ekstraknya kering. Oke, lanjut kita pengujian terhadap ekstrak.
Yang utama itu menentukan karakteristik fisik, standarisasi kualitatif dan kuantitatifnya, pengotor, potensial pencemaran mikroba. Jadi ini seperti pengujian sesuai pengeringan kah, kadar air, kadar abu, kadar larut mineral ya, kadar larut apalagi tuh standarisasi umumnya gitu yang pernah dilakukan juga pada saat praktikum KBA. Oke, lanjut kromato. Nah, kalau yang kromatografi ini lebih ke kadarnya tadi gitu ya, atau konsentrasi dari si ekstrak yang telah didapatkan. Tujuannya adalah meyakinkan pola kromatografi diperoleh sesuai dengan obat yang sama dengan ekstrak, kemudian meyakinkan bahwa tidak terjadi penguraian selama proses ekstraksinya tadi. Jadi dari simplisianya sampai setelah menjadi ekstrak itu diharapkan tidak terjadi penguraian yang signifikan yang berarah ke berkurang kualitasnya. Oke, ini masih ke pengujian terhadap ekstrak, ini pengujian tambahannya ya, yang sudah Ibu sebutkan tadi. Oke, masih pengujian terhadap ekstrak. Nah, ini persyaratan-persyaratannya tentang jumlah dari si ekstraknya. Oke, masuk kita ke konsep rasionalisasi preformulasi ya. Ini nanti akan berkaitan ke analisa kelompok analisa jurnal ya, dimana kan nanti akan ditanyakan komposisinya gitu ya. Mungkin kadar dari si produsen tidak akan memberitahu, tapi komposisinya apa saja itu, kalau tidak pun semuanya, pasti ada beberapa komponen yang akan mereka gunakan di dalam suatu formulasi. Nah, rasionalisasi tujuan dari konsep rasionalisasi ini adalah lebih baik menyusun setiap formula sediaan yang mudah dan sederhana ya, artinya mengandung maksimum itu 2 sampai 3 macam ekstrak saja ya, karena atas nama ekstrak itu kan satu ekstrak saja banyak multi komponen tadi. Gimana kalau dia lebih dari 3, ketercampurannya akan lebih nanti akan dipengaruhi. Juga perlu dihindari mencampurkan beberapa ekstrak yang memiliki aktivitas farmakologi yang sama. Tentu kaitannya nanti adalah ke efek ke toksiknya tadi gitu ya. Diharapkan jangan sampai merusak, bukan malah memberikan proses perbaikan, tapi malah akan memiliki efek samping yang merugikan. Oke, ini masih dia. Dimana nanti kalau jumlahnya kecil tentu kita dapat mempermudah pengontrolan dari berbagai macam bahan aktif gitu ya. Nah, kalau lebih mudah nih satu ekstrak nih masternya apa, komponen yang bertindak utamanya apa, jadi bisa ketahuan gitu ya interaksinya dengan yang kedua itu bagaimana nanti. Nah, kalau dia lebih dari 3 tentu interaksinya akan banyak nanti, pengontrolannya akan lebih ribet gitu ya. Oke, intervensi antara ekstrak yang berbeda dikurangi dengan keunggulannya dalam hal stabilitas. Nah, ini juga intervensi itu adanya nanti saling proses mengganggunya lah ibaratnya gitu ya. Si zat aktif dari ekstrak 4 itu akan mengurangi efektivitas dari ekstrak kedua, misalnya seperti itu, dimana bukan malah bisa meningkatkan keuntungan, malah menghasilkan suatu bentuk yang merugikan dari, terutama itu di hal stabilitas dari si sediaannya nanti. Nah, juga aktivitas terapeutik yang jelas. Jadi misal sama seperti obat sintetis gitu ya, dia sebagai analgetik gitu kan, analgetik didukung sama analgetik antiinflamasinya gitu ya, supaya lancar juga, itu ditambah vitamin sarafnya gitu, misalnya komponennya seperti itu. Jadi kalaupun ada beberapa ekstrak itu diharapkan nanti dia saling mendukung dari ekstrak yang satu dengan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ke masalah bahan baku ekstrak dalam formulasi. Nah, tadi itu kan cerita tentang bagaimana memformulasinya, tahapan rasionalisasinya. Sekarang nih akan dibahas lagi apa itu permasalahannya jika menggunakan ekstrak sebagai bahan baku dalam suatu formulasi ya. Dimana nanti di sini dari segi teknologinya, dari segi teknologi pembuatan awalnya lah dulu ya, dari si simplisianya tadi sampai ke proses mendapatkan si ekstraknya. Dilanjutkan lagi nanti sampai ke teknologi dalam membuat suatu sediaannya. Itu akan lebih banyak, lebih kompleks daripada dibandingkan dengan zat murni yang sintetis gitu ya. Misalnya kalau di yang sintetis itu misal dengan pemburusan saja atau dengan homogenizer saja itu sudah bagus. Nanti kalau pakai zat aktif dari bahan alam, si ekstrak contohnya itu biasanya itu akan lebih perlu waktu yang lebih lamakah lagi nanti gitu ya, jumlah yang lebih sedikit daripada yang sintetis tadi untuk dalam tahap proses penyiapannya saja gitu ya. Nah, hal itu disebabkan karena sifat dari ekstrak itu sendiri, di mana bahan aktif berada pada konsentrasi rendah dan karena itu menyebabkan penggunaan dosis ekstrak yang relatif lebih tinggi. Nah, kita ngomong ekstrak juga seperti itu ya, karena ekstrak semakin banyak tentu akan berefek nanti ke warna atau secara estetika sediaan yang akan dihasilkan. Umumnya itu hanya sedikit saja, tapi diharapkan dengan dia jumlahnya sedikit dia punya efektivitas yang sudah besar gitu ya. Cuma kalau itu yang lebih baik, targetnya seperti itu, tapi kebanyakan adalah dia perlu jumlah lebih banyak lagi supaya dia dapat menghasilkan efektivitas yang bahkan mendekati minimum dari yang obat sintetis, sehingga diperlukan jumlah yang lebih banyak dari penggunaan si ekstrak ini daripada yang sintetisnya tadi. Oke, ini sifat dari bahan baku ekstrak ya, higroskopis, lengket, voluminus ya. Dia voluminus itu dia saat ditimbang itu ya,
jumlahnya sudah banyak tapi bobotnya masih sedikit gitu. Jadi ringan ya, serbuk yang ringan ataupun nanti ekstrak yang voluminous yang ringan seperti itu. Bagaimana aliran dan kompresibilitasnya yang jelek ya, rasa dan baunya yang tidak enak, dan merupakan masih karena dia ekstrak itu ada komponen pelarutnya gitu, dimana merupakan media pertumbuhan dari mikroba. Nah, yang ketiga ini adalah bahan baku isolat ya dari Simplicia, kemudian ekstrak, dan terakhir itu adalah isolat. Hasil isolasi dan pemisahan berbagai kromatografi. Ya mungkin ini juga sudah di kimia atau KWA Ibu tidak tahu mata kuliah jelasnya, tapi pernah lihat itu dapat misalnya si asetosal ya, untuk memurnikan si asetosal sehingga didapatkan zat murninya tadi. Tentu ini untuk alat sama metodenya itu lebih panjang lagi gitu ya, sehingga baru bisa didapatkan suatu bahan baku isolat. Lanjut ke, nah ini sediaan obat tradisional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jadi nanti kan mudah-mudahan sudah Ibu arahkan ke link BPOM itu ya, untuk bentuk sediaan itu yang khusus di Riau itu ada serbuk, sirup, kapsul ya, kebanyakan itu dalam bentuknya kapsul bentuk sediaannya, serbuk, kapsul, cairan itu sirup gitu ya, dan salep atau krim ini di kosmetik ya keumumannya yang sudah ada di tradisionalnya. Oke, lanjut ke, nah kita ini masing-masing dari bentuk sediaan. Jadi serbuk ya, salah satunya itu ada yang diserbuk ya. Serbuk tentu itu hampir sama nanti sama kita akan membuat si tablet ya, misalkan bobot, kadar air, ranking total, angka kamir, kapangnya. Ini untuk standarisasinya gitu ya. Oke, lanjut ke masih serbuk juga. Oke, ini cara-caranya tadi ya, bahan baku sediaan kali ini, persyaratan pengawetannya. Oke, mungkin ini nanti bisa dibaca sendiri saja ya. Ini konsep-konsep umumnya. Kemudian ada pil ya, setelah tadi serbuk sekarang dibuat masa kompak seperti pil ya. Kebanyakan kan obat tradisional itu masih dalam bentuk pil karena proses yang lebih sederhana dibanding ke tablet, tapi ya kekurangannya tidak akan tahan lama, terus penyimpanan juga akan nanti mudah mengeras nanti atau ditumbuhi oleh mikroba. Kalau kapsul ini akan lebih aman karena dia masuk ke cangkang kapsulnya tadi gitu, jadi penyimpanan juga akan lebih ditahan lama gitu ya. Jadi harus diyakinkan apakah zat aktifnya ini tidak akan mempengaruhi dari bahan dari cangkang kapsulnya. Lanjut kita ini ke cairan obat dalam, sediaan obat tradisional berupa larutan, emulsi atau suspensi dalam air. Yang bahan bakunya berasal dari serbuk Simplicia atau sediaan klinik dan digunakan sebagai obat dalamnya. Ya, ini persyaratannya. Orang pilih tabel ini mungkin pernah ada yang membelikan atau dibelikan, mungkin kakaknya, sepupunya ini habis melahirkan biasanya ya digunakan. Koyo berarti ini apa namanya, sering digunakan juga kali ya, koyo apa tuh namanya, kulit cabai gitu, jadi memberikan dermal ya, hanya di sekitar kulit yang ditempelkan si koyo, dan itu memberikan efek hangat dan sebagainya. Oke, kita masuk langsung ke formulasi sediaan padat ya. Jadi ini referensi untuk yang akan analisa jurnal tadi gitu ya, yang akan dianalisa. Oke, umumnya yang digunakan adalah ekstrak padat ya. Ekstrak padat berarti ini adalah biasanya itu yang kering ya, ekstrak padat itu yang kering ya, ekstrak kering. Artinya dia bukan ekstrak total, tapi ekstrak yang masih dilakukan oleh proses pengeringan lagi. Umumnya ekstrak bersifat higroskopis sehingga perlu dilakukan proses granulasi. Dengan cara itu penambahan silika gel untuk bisa meningkatkan dari sifat alirnya tadi gitu. Tahapan granulasi pada formulasi sediaan padat ini merupakan tahapan kritis di mana pada pembuatan sediaan padat yang mengandung ekstrak. Kenapa demikian nanti akan dijelaskan selanjutnya. Kelemahan proses granulasi pada pembuatan tablet dengan pelarut air ya. Jika kita akan membuat dengan menggunakan pelarut air, oke, seperti ini ya, senyawa gula dan saponin ekstrak akan terlarut dalam air yang digunakan untuk proses, sehingga akan mempersulit proses pengeringan granul. Jadi pada tahapan granulasi kan itu ada granulasi basah, granulasi kering, atau nanti kita langsung ya. Biasanya untuk disediaan jika zat aktifnya itu dari bahan alam, terutama itu ekstrak, itu akan jika menggunakan granulasi basah berarti ini akan memperlama proses pengeringan dari si granulnya, karena senyawa gula dan saponin dalam ekstrak itu akan terlarut di dalam air yang digunakan untuk proses pembuatan si granulnya tadi, di mana tablet yang dihasilkan akan semakin mengeras dan sukar hancur seiring dengan lamanya penyimpanan ya. Tentu ini tidak bagus hasilnya ya, lama hancurnya berarti efektivitasnya juga akan lama, disolusinya juga akan lama. Jika pencampuran granulasi dan pengeringan dilakukan dengan cara-cara yang umum, maka sebagai pengikat sebaiknya digunakan senyawa turunan selulosa atau PVP. Jadi di sini granulasi basahnya itu dengan menggunakan si selulosa dan PVP, bukan menggunakan mucilago angli dan air. Ya, bukan dengan buat mucilago, tapi dengan PVP itu berarti pakai pelarut organiknya untuk proses pengeringan, sehingga itu tidak perlu adanya proses pengeringan, dia sudah tidak terlalu basah berarti hasil dari granulnya. Oke, lanjut kita menggunakan para organel dalam proses granulasi dapat dihasilkan granul dapat dicetak langsung dengan penambahan MCC
mikrokristalin selulosa, pelincir yang bersifat absorpsi atau aerosil dan sejumlah kecil magnesium stearat ya. Nah, ini dilanjutkan untuk proses akan mencetaknya gitu ya, supaya dia bisa alirannya bagus, itu tidak lengket pada hoppernya, ataupun nanti saat mengeluarkan dari die itu tidak lengket pada permukaan die punch ataupun di hoppernya, sehingga ditambahkan pelincir untuk absorpsi lah gitu ya, tidak lengket pada bagian si alat cetakannya tadi. Bisa ditambahkan MCC ataupun si aerosil dan mikrokristalin selulosa atau magnesium stearat. Oke, kita lanjut lagi ke beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena umumnya ekstrak bersifat higroskopis, pada proses pembuatan perlu memperhatikan kelembapan ruangan untuk mencegah penarikan air. Nah, jadi ini kalau tadi dari segi komposisinya, sekarang dari segi ruangan yang akan digunakan untuk mencetaknya, sehingga nanti ini akan dicek kelembapan dari ruangan saat akan mencetak atau memproduksi dari suatu sediaan tablet atau kapsul. Solusinya perlu ditambahkan adsorben penarik air atau penambahan aerosil dengan cara penyalutan ekstrak. Jadi dalam proses disalut dulu si ekstraknya dengan si aerosilnya atau dari absorbennya tadi, sehingga nanti dia udara tidak mudah masuk ke dalam si ekstraknya tadi ya, sehingga tidak menyebabkan ekstraknya encer kembali gitu. Oke, yang kedua, bila bahan aktif relatif kecil atau sedikit, perlu upaya pencegahan supaya tidak rusak selama prosesnya. Perlu upaya pencegahan agar tidak rusak. Bila bahan aktif relatif kecil atau sedikit, perlu upaya pencegahan supaya tidak rusak selama prosesnya. Ini untuk proses penanganan dari si zat aktifnya tadi sebelum nanti diformulasi dengan bahan tambahannya. Ekstrak itu masuknya ke food suplemen dicampur dengan komponen vitamin dan mineral yang kompatibel dengan bahan yang higroskopis tadi. Jadi ini untuk pembuatan ekstrak sebagai food suplemen gitu ya. Perlu adanya tambahan vitamin dan mineral yang kompatibel sehingga dia tidak menyebabkan dia mudah rusak dari si ekstraknya tadi. Oke, lanjut ke sediaan cair. Jenis ekstrak kering yang paling banyak digunakan adalah ekstrak yang dimurnikan atau bebas dari komponen sekundernya. Ekstrak cair ya. Masalah utama dalam pengembangan sediaan cair yang mengandung ekstrak adalah kelarutan. Ya jelas ya, kalau kita ngomong sediaan solusio itu udah pasti adalah kelarutannya. Ekstrak harus diencerkan dalam larutan atau dilarutkan kembali jika berbentuk kering di dalam sistem pelarut sirup ataupun dropnya tadi ya. Jadi ini intinya adalah bagaimana si ekstrak tadi itu bisa dia terlarut, diencerkan terlebih dahulu atau dilarutkan kembali jika berbentuk kering di dalam sistem pelarut sirup ataupun dropnya ya. Kita akan buat satu sediaan cair, berarti akan dihitung berapa pelarutan air yang digunakan untuk melarutkan si ekstrak tersebut gitu ya, supaya dia dapat tercampur terlarutlah dalam satu sediaan cair. Masalah pelarutan menimbulkan terbentuknya suatu endapan atau kekeruhan yang disebabkan pelarutan yang tidak sempurna dari bahan aktif atau komponen sekunder. Jadi permasalahan yang keduanya, pelarutan bermasalah, tentu akan adanya timbul proses pengendapan. Jadi ada sebagian yang mungkin yang terlarut, ada juga bagian yang langsung turun ke dasar wadahnya tadi ya, ada endapannya baik dari zat aktif ataupun dari komponen sekundernya. Masalah lainnya adalah peningkatan rasa dan bau, karena ekstrak kering menunjukkan rasa tidak enak, sering terasa pahit yang tidak selalu mudah diatasi hanya dengan penambahan pemanis saja. Ekstrak ya punya rasa dan bau yang sangat spesifik sekali, tergantung nanti dari tanamannya gitu yang akan digunakan, sehingga itu menjadi suatu permasalahan, dan solusinya tidak hanya dari segi pemanis saja, masih belum bisa mengatasi masalah dari bau dan rasa tadi. Oke, nah ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pengendapan. Jadi ini sama seperti yang sintetis ya, pemilihan dari pelarutnya tadi gitu, pemilihan pelarut dan berapa komposisi yang digunakan untuk dapat melarutkan si ekstrak. Perubahan pH dan lain-lain yang tidak konsisten harus dicegah apabila melakukan rekonstitusi ekstrak, terutama dalam mencampur ekstrak dengan obat lain atau sedianya, terutama untuk produk yang mengandung alkaloid. Jadi yang pertama itu hal-hal yang dapat mencegah dari terbentuknya pengendapan, kita harus tahu berapa volume dan pelarut yang digunakan untuk bisa melarutkan si ekstrak. Kemudian direkonstitusi dulu si ekstraknya, artinya kan ekstrak gitu ya, apalagi yang tadi yang kering, berarti dicampurkan dulu sama pelarutnya tadi agar diketahui nanti pH-nya gitu ya, agar pH-nya tidak berubah-ubah saat dia telah diformulasi atau dicampurkan dengan bahan yang lainnya. Oke, ini masih sambungan yang tadi. Dalam beberapa kasus penambahan kosolven membantu menstabilkan larutan. Nah, kalau masih belum juga dapat si pelarutnya satu saja mengatasi kelarutannya, berarti bisa ditambahkan pelarut campurannya, contohnya geral alkohol, glycerol atau peningkat kelarutan gitu ya. Oke, yang terakhir untuk ekstrak tertentu dapat pula ditambahkan surfaktan. Ya ini misalnya nanti kalau dia banyak komponen minyaknya, tentu akan ada pelarutnya air pula, bisa dia kita buat menjadi tercampur itu dengan penambahan dari surfaktan. Oke, lanjut kita ke bentuk yang terakhir, itu adalah sediaan semi solid. Masalah yang diperhatikan untuk membuat sediaan semi solid adalah kandungan air yang tinggi, dan bila nilai pH tidak dikendalikan dengan baik akan menyebabkan hidrolisis atau keluarnya air dari suatu massa salep, krim gitu ya. Jadi kandungan airnya yang tinggi dan pH-nya yang akan cenderung ke
kandungan air tinggi bisa antara dua ya, pH-nya tinggi ataupun pH-nya sangat rendah sekali ya, menyebabkan tidak sesuai dengan range pH kulit. Kemudian masalah stabilitas mikrobiologisnya, di mana dia mengandung senyawa gula dan asam amino yang ideal untuk perkembangbiakan mikroba. Jadi semisolid yang dikhawatirkan itu adalah pertumbuhan mikroba, misalnya jamur atau bakteri, sehingga perlu ditambahkan zat pengawet ya solusinya. Oke, terima kasih. Sudah selesai seluruh materi presentasi untuk preformulasi bahan alam sampai ke formulasi dari sediaan bahan alamnya tadi, dari ketiga bentuk sediaan yang umum digunakan, yaitu baik padat, semi solid, dan yang terakhir itu cair. Untuk sistematika realnya nanti dianalisa jurnal akan Ibu jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.